Drama Korea terbaik Trans TV yang meraih rating tertinggi. Yoonhee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jennie merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong-ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol-ah adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV. Caca, sehat Mbak. Mbak, sehat Mbak. Caca, sehat Mbak. Ya, sehat Caca. Sehat Mbak. Mati Mbak, Caca. Yang disesalin apa? Satu, kehidupan apa yang udah kita jalanin selama ini sia-sia. Kedua, korbannya anak-anak pasti kan gitu loh. Karena seiringnya waktu bisa ngejalanin semua, akhirnya survive sampai sekarang kita masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol baik-baik. Terus Yaudah yuk. gimana? Yuk. Tahu ah. Selamat siang semuanya, apa kabar? Jelas ya, saya kelihatan jelas hari ini karena kita semua sama-sama akan rumpi. Baik, hari ini kita ada beberapa tamu tapi saya mau ketemu sama teman saya Andika Babang Tamfan ya. Kemarin kan ada kabar bahwa mantan istrinya, ibu dari anak-anaknya itu kemarin terjerat kasus narkoba begitu ya. Kita mau tanya, benarkah bahwa Babang itu sebenarnya udah curiga gitu ya, karena melihat kan kalau netizen aja melihat wajahnya Caca itu kan berubah sekali dari dulu sampai yang terakhir ketika beritanya mencuat ketika ia ditahan karena kasus narkoba. Tapi nanti kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini yang terbaru ya dari dunia maya ya, kita scrolling di Instagramnya Marshanda. Marshanda datangi Pengadilan Negeri Bandung. Ada apa? Ini hari ini ya. Jadi kalau lihat di Instagramnya, dia ke Pengadilan Negeri Bandung. Sepertinya sih ada kaitannya sama kasus yang menimpa ini temannya siapa namanya? Arya siapa? Arya itu yang dulu pernah nikah sama Karen Puruh gitu ya. Coba baca ini. Arya Klaprot begitu ya. Jadi saksi kasus KDRT yang menjerat Arya Klaport. Nah ini nih kasus yang antara Arya Klaport dan juga Karen Puruh ini kan kayaknya udah terjadi di tahun 2019 ya, udah dilaporkan. Aryanya juga sudah jadi tersangka dari tahun 2019, mereka juga sudah bercerai, bahkan ada lagi kasus selanjutnya di tahun 2020 di bulan Februari begitu ya. Anak mereka meninggal karena sebuah kecelakaan dan itu pun juga kasusnya masih bergulir karena memang masih ada ada gugatan juga begitu. Dan ini kemarin juga Karen Puruh bulan Desember kalau tidak salah itu mendatangi pihak yang berwenang untuk menanyakan gimana kelanjutan kasusnya. Kasus KDRT dari tahun 2019, tahun 2021 itu baru mulai sidangnya di bulan Januari kemarin, tanggal 12, 19 dan hari ini begitu. Ini ada foto-fotonya gitu ya. Lama banget ya, mungkin karena pandemi ini jadi memang ada banyak hal yang berjalannya juga harus sabar begitu ya. Ini Marshanda postingannya adalah bongkar fakta di tempat yang semestinya bukan untuk cari sensasi, bukan untuk pansos apalagi menyebar fitnah. Sampai ketemu di Pengadilan Negeri Bandung hari Selasa 16 Februari 2021. It's time for the truth to rise katanya gitu ya. Jadi Karen Puruh melaporkan mantan suaminya Arya itu atas dugaan KDRT. Aryanya sudah jadi tersangka begitu ya. Ini pengadilannya sedang bergulir. Tapi Arya sendiri juga melaporkan balik si Karen ini atas pencemaran nama baik dan juga dugaan perzinahan begitu kalau tidak salah ya. Ini kasusnya panjang sekali begitu. Next yang berikutnya, ini belum ada update dari apa yang terjadi di sana ya. Tapi kita akan ikuti terus ya. Selanjutnya kita menuju langsung saja ke bintang tamu kita yang hari ini yaitu Andika Mahesa Babang Tamfan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Caca, mantan istri Andika Mahesa, ex Kangen Band, ditangkap pada 8 Februari 2021 di Lampung bersama pria bernama Rizky dan setelah tes urin hasilnya positif mengonsumsi sabu. Foto pasca Caca ditangkap membuat netizen salah fokus dengan botol susu yang dipegang dan menyebut Caca terlihat tua.
Andika yang pernah dipenjara karena membawa kabur Caca yang masih 17 tahun ini menikahi Caca pada 9 Februari 2013 hingga dikaruniai 3 anak namun bercerai pada 9 Januari 2018. Andika yang juga pernah terjerat kasus narkoba pada 2011 di Cibubur ini mengaku curiga Caca dijebak karena sebelum tertangkap 3 hari berturut-turut Andika bertemu dengan Caca yang sudah rajin sholat dan pada 15 Februari 2021 memposting vlog bersama Caca membahas masa lalu hingga kemungkinan kembali demi anak. Bagaimana kelanjutan kasus narkoba yang menjerat mantan istri Andika? Dan benarkah Andika dan Caca akan kembali bersatu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya itu kan ini ngomong. Baik, udah bersama teman aku. Ini belum mulai aja kita udah berantem ya, Kak. Andika, apa kabar kamu? Alhamdulillah, baik, Sehat ya? Sehat, Sehat ya. Oke. Kita lihat ini postingan, ini kan berita terbaru ya. Ini Caca kemarin. Caca, mantan istri Andika Kangen Ben ditangkap Polda Lampung kedapatan tengah mengkonsumsi narkoba. Kita kalau lihat wajah Caca di sini, aku tuh kaget ya. Aku udah lama juga nggak lihat dia Iya, di terakhir kita Instagram. syuting di Aduh, di Lampung itu udah berapa tahun? Di Berapa? Lampung. 2018 apa 2016? sama bintang tamu sama cowoknya. Oh iya. Sebelum nikah mereka. Abis itu kamu datang sama cewek kamu gitu kan? Enggak, tapi kamu kan kamu datang kan? Ketemu dia nggak sih? Ketemu dia. Ketemu. Kondisinya kayak apa waktu kamu ketemu dia? Ya mungkin kasihan ya, shock, bola matanya cekung, terus sedih. Terus saya kan bawa Bumi. Saya bawa Bumi. Kasihan nggak sama dia, aku bilang. Coba pikirin sian anak-anak gitu. Ya dia nyesel nangis gitu loh. Dia netesin air mata, aku nggak tega juga kan, maksudnya. Aku tuh pikirnya gini Kak, yang sudah terjadi di masa lalu adalah sekarang gimana caranya aku support dia. Karena dia bener-bener, aku pernah ngalamin kayak dia, tempat bener-bener titik terendah kan. Jadi gimana caranya aku support dia. Supportmu dalam bentuk apa? Ya kayak, aku kan nanya gimana cara jalan keluarnya, siapa tahu bisa direhab gitu kan. Karena seorang pemakai gitu loh, seorang pemakai itu bukan berhak untuk dipenjara menurut aku ya. Seharusnya diobatin karena dia sakit gitu. Dan aku pun pernah ada di posisi di posisi itu. Terus yang kedua adalah ketika aku memutuskan nikah dulu 6 tahun yang lalu sama Caca, itu aku bener-bener sudah bersih, sudah steril kan maksudnya. Udah nggak pakai narkoba. Begitu lihat dia narkoba kaget lah gitu. Kak, kamu sebenarnya udah curiga, kan ini kan kamu katanya 3 hari sebelumnya berturut-turut kamu ketemu dia, kamu bilang dia sekarang udah rajin sholat gitu ya. Emang kamu curiga, kalaupun ia curiga, pernah curiga, dari sejak kapan sebenarnya kamu curiga ada sesuatu gitu dalam? Jadi gini Kak, aku bukan 3 hari berturut-turut sama dia nggak. Kebetulan aku baru beli rumah lagi, terus aku bikin kafe di dekat rumah aku yang lama aku beli. Rumah yang aku tinggal sama dia, aku tinggalin rumah itu buat dia sama anak-anak. Terus aku beli lagi, bikin kafe maksudnya tempat. Terus tiap pagi tuh Bintang tuh aku jemput. Biar Bumi ada temennya. Bintang itu tinggal sama Caca. Kan 2 sama aku, anaknya 3. Karena aku mikirnya Caca udah punya anak bayi lagi nih. Punya anak baru kan maksudnya dari si Danar. Jadi aku kasihan kan. Jadi aku jemput Bintang, malam pulangin gitu. Oh, jadi ketemunya cuma sebatas karena kamu jemput Iya, Bintang. cuma sebatas itu doang. Terus mamanya ngomong, Andika, sekarang si Nisa udah rajin sholat. Seneng lah aku, wah alhamdulillah dong. Tapi berarti. kamu gak ketemu langsung sama Caca? Suka, sering ketemu. Tapi kan kalau ketemu masuk, ya aku ngargain juga lah kalau ada suaminya kan. Tapi nggak, maksudnya anak kamu nggak cerita gitu mamahnya kenapa, apa? Enggak, karena Bintang ini kebanyakan di tempat neneknya. Nah Caca nih keluarkan bawa bayi. Bawa anaknya yang sama Caca Danar. jadi nggak tinggal di rumah yang kamu beliin buat dia itu nggak? Iya, dia di situ kadang kan main, keluar gitu. Nah dia bawa yang kecil malah. Si anaknya Danar, Arsit. Laki juga anak. Laki juga anaknya. Nah kan itu di foto waktu pas penangkapan kan netizen salah fokus karena ngeliat dia bawa botol susu. Emang dia bawa botol susu? Sebenarnya Itu botol susu bukan? iya, botol susu itu. Jadi dia waktu kamu tahu nggak atau dia cerita waktu dia diamankan itu sama bayinya yang anaknya Danar itu bukan anak kamu ya? Atau Bintang tuh lagi ada di mana? Gimana? Jadi sebenarnya berita itu kan dari teman ke orang-orang gitu kan aku dapetnya. Jadi pikir aku bawa anak itu anak kamu? Iya, pasti. Bintang? Ya walaupun si Arsit itu anaknya Danar ya aku mah namanya udah nganggep dia kayak adik sekarang Kak. Jadi aku anggap juga lah keluarga juga gitu loh. Nggak aku bedain ini anak Danar, ini anak aku dibedain enggak. Aku datang juga aku gendong kok gitu. Aku gendong kadang si Arsit itu. Kamu datang ke Polda maksudnya? Begitu, iya aku gendong segala macam. Jadi anak itu diamankan juga bareng? Anak itu sudah dititipkan di keluarganya Caca. Orang kan simpang siur dikasih ke orang, bukan lah emang anak kucing.
Oh, di keluarganya Caca. Udah dititipin dulu. Jadi pada saat diamankan di kos-kosan itu nggak sama bayinya? Iya sama. Terus Sama langsung bayinya. dititipin, Oh, iya. habis itu dititipkan sama saudaranya. Jadi lagi ada sama bayinya tuh. Terus bayinya sekarang lagi diasuh sama keluarganya. Iya, sama. Kalau tantenya. Bintang sama kamu sekarang? Kalau Bintang kemarin sama aku, karena aku kesini takut nggak kepegang kan, jadi bawa bumi dulu. Oh, jadi Bintang ada di keluarganya Ada di, Caca? iya. Tadi lagi video callan sama aku, lagi besuk mamanya. Oh, aduh. Neneknya si Bintang. Kamu nggak sebenarnya, kamu sebagai orang yang pernah gitu ya, kamu pasti curiga dong, adalah gerak-gerik. Apa gini-gini kamu, hah? Main mata kamu sama aku. Coba kita lihat ini YouTube channelnya deh. Kamu kan kemarin, tanggal 15 kemarin baru posting wawancara kamu sama Caca. Ah, kenapa kamu nangis? Kenapa? Kenapa Andika? Sian anak-anak aja, Kak. Kamu udah siap kamu mau bilang apa sama anak-anak? Karena sudah semakin besar. Bintang juga kan udah besar. Diajak besuk tuh berarti kan dia lihat. Aku ini gini, Kak, dari setiap mantan-mantan aku ribut, aku tuh nggak pernah ngejawab, nggak pernah ngelawan gitu loh. Karena nggak apa-apa lah gitu. Gue lahirnya dari perempuan, jadi kalau gue dijelekin ya nggak masalah gitu loh. Tiba-tiba apa yang gue banggain tiba-tiba drek jatuh. Kalau gue, walaupun gue jadi orang yang tidak baik di dunia ini, minimal gue jadi orang tua yang baik deh buat anak-anak gue. Ketika Caca kayak gini, Bintang tuh udah ngerti ya. Kayak tadi pagi si Bumi ngobrol, mama di penjara gini-gini, Bintang juga ngomong kayak gitu. Wah, kasihan Kak, mentalnya keganggu kan. Padahal sedikit banyaknya maaf ya gitu. Caca tuh sama Bensu tuh sayang lah. Walaupun kita pisah, Bensu tuh, Ruben tuh suka ngirim uang segala macem. Begitu dikirim bukti-buktinya kaget aja kemarin. Kok bisa nggak bilang sama aku gitu. Karena gue sayang sama lu, Dik, kata dia. Anak lu anak gue juga, katanya. Gue nggak pikir duit itu buat apa. Yang jelas sekarang lu urus anak lu, gimana caranya. Terus pas aku jalan juga ke sini, lu pegang uang nggak? Udah ngurus belum? Gini. Ada mah ada duit. Kalau nggak ada, lu ngomong gua, telepon gua transfer. Sampai segitu orang peduli gitu tentang rumah tangga yang udah pecah, tapi peduli gitu. Maksudnya banyak orang yang peduli. Kalau untuk balik sih, jujur ya, kalau untuk balik nggak. Karena sekarang posisinya Caca itu punya suami baru pisah, terus punya pacar lagi. Aku ngargain itu kan maksudnya. Nah sekarang yang dibutuhkan Caca adalah sosok seorang Danar nih, yang kemarin gembor-gembor pacarnya Caca, nikah sama Caca. Karena kan punya anak kan. Maksudnya dibantu lah, karena kasihan juga gitu loh, anaknya masih kecil. Aku kan makanya, aku punya pemikiran gimana caranya. Saat ini aku support Caca, kalau emang nggak kepegang anak-anak, aku urus, aku tarik semua gitu loh. Baik. Nah anak Danar ya dibantu juga lah maksudnya, kasihan kan, nggak bisa. Sama Danar? Iya dong, jangan lari dari masalah gitu loh, jangan pas. Ya. Setiap orang itu kan ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jangan mikir sisi buruknya. Pasti ada baik-baiknya sebelumnya gitu. Pasti. Dan ya seperti kamu bilang ya, aku pernah ketemu sama mereka ini bukan cuma di sini aja gitu ya, tapi pas ke Lampung juga pernah. Waktu itu juga kamu udah di ujung-ujung mau pisah ya sama Caca waktu itu. Detik-detik Dan pas kamu mau cerai. lihat hubungan dia sama Caca tuh bingung gitu kadang-kadang. Karena kalian tuh kayak masih aduh, kenapa nggak balikan aja sih waktu itu gitu ya. Kita lihat coba ini cuplikan wawancara di YouTube. Ini berhari apa? No. Ini udah tayang di YouTube kamu. Coba kamu lihat sendiri. Kita lihat yang berikut. Ada rasa nyesel nggak sih setelah bubar sama aku? Gue tuh sebenarnya awal-awal mula ya, maksudnya awal mula kita pisah ya, jujur. Belum cerai maksudnya, pisah ya. Waktu awal-awal kita pisah sebenarnya jujur nggak nyesel. Nggak, karena masih emosi kan, masih panas. Ya. Setelah kita 1 tahun pisah, 6 bulan belakangan mulai kerasa gitu loh. Maksudnya nggak ada yang ya, biasanya kan kalau aku pribadi kan biasanya kayak mandi, terus anduk disiapin, terus aku kan kayak syuting make up, kostum segala macam, biasanya disiapin sepatu segala macam, tiba-tiba nggak ada yang nyiapin, harus apa ya? Harus mandiri dengan keadaan sendiri. Yang ngerasa kehilangan, di situ sudah mulai nyesel sebenarnya. Waduh, nggak ada yang ngurusin gua. Jadi terus, nyeselnya cuman itu doang? enggak, maksudnya kan pribadi kan maksudnya yang diceritain penyesalan tuh apa sih? Laki-laki itu kan orangnya gerabak gerubuk ya. Maksudnya gerabak gerubuk tuh bahasa Lampungnya
buru-buru. Mobat mabit gitu. Jadi segala sesuatu yang harusnya di-preparein tiba-tiba harus nyiapin sendiri. Ada aja yang ketinggalan gitu loh. Itu satu. Kedua, biasanya makan ada yang nyiapin gitu kan, tiba-tiba nggak ada yang nyiapin. Terus baju nyuci sendiri kan. Masak sendiri walaupun bisa masak juga gitu loh. Pribadi gua bisa masak kan. Kesini-sininya ya mulailah hati bertolak belakang gitu. Mulai menyesal gitu. Maksudnya yang disesalin apa? Satu, kehidupan apa yang udah kita jalanin selama ini sia-sia. Kedua, korbannya anak-anak pasti kan gitu loh. Karena seiringnya waktu bisa ngejalanin semua, akhirnya survive sampai sekarang kita masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol baik-baik. Terus Yaudah yuk. gimana? Yuk. KUA. KUA ya. Apa sih Andika yang buat kamu paling sedih selain anak-anak yang masih ada? Paling bikin kamu sedih? Selain soal anak-anak. Ingat pertama kali nikah ya? Saya pertama kali nikah tuh perjalanannya aja udah nggak asik gitu. Terus lambat laun kita coba untuk ngejalanin. Saya juga udah bener-bener lah tobat lah gitu kan. Jauhin dari semua apa yang itu ngindar gitu. Tapi emang semakin Dika mau berubah semakin orang ngegencet terus Kak. Banyak cobaannya maksudnya gitu loh. Ya kayak narkoba nggak nutup kemungkinan banyak. Teman-teman di mana tempat narkoba itu ada. Kamu ngerasa sedih juga nggak sih bahwa kamu digoda oleh narkoba dan kemudian mantan istri kamu justru sekarang seperti itu gitu, terlibat di situ. Ada rasa gimana sih? Kamu kayaknya sebagai udah punya pengalaman buruk dengan itu gitu. Ada rasa nyesel nggak sih? Atau kamu sebenarnya udah ngingetin dia gitu? Dia lihat kamu kan sering ketemu ya atau tahu lah ya kan sama-sama di Lampung masih gitu. Bahwa aku tuh cuman ini Kak, sebatas WhatsAppan. Kalau ketemu itu baru ketemu. Tiba-tiba ngelihat dia kurus itu sebenarnya mungkin diet, pikirkan cewek kan biasanya senangnya kurus gitu. Terus janjian sama Caca itu tumben gitu loh, ngindar terus. Jadi udah janjian nih mau bikin podcast kita, tiba-tiba Cacanya ngindar. Terus besoknya aku anuin jadwal lagi ngindar. Udah si Ai gitu loh. Kita ini mau bikin podcast, mau nunjukin sama orang-orang kita ini nggak berantem gitu loh. Profesional, gimana caranya jadi udah contoh orang-orang. Kamu ngelihat dia dan gerak-gerik dia nggak? Ya. Curiga? Ya, gitulah. Kamu bilang apa waktu itu sama dia? Aduh, udahlah. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi lah. Kemarin waktu terakhir ketemu kamu di Polda, dia bilang apa? Ya di Polda tuh nangis dia. Ngeliat bumi aku bawa kan. Maksudnya, lu nih mau sampai kapan sih kayak gini ya, aku bilang kan. Ini kasihan nih anak-anak gitu. Ya dulu. Ya beda bener lah, Kak, wajahnya gitu. Kamu gak ngerasa dia ada apa gitu, sedih, tekanan batin, atau salah gaul, atau perceraian kalian itu membuat dia apa ya, jadi agak bingung gitu atau gimana? Kalau aku sih bukan belain Caca ya, walaupun aku juga sebenarnya kanan kiri keteken nggak, maksudnya keluarga juga kan, keluarga aku marah kan, ngapa sih bantu-bantu, dulu lo kan dipenjarain gini, itu aku lawan Kak. Ini bukan masalah membela atau gimana, ini ibunya anak-anak dari Dika gitu loh. Bertentangan semua, dari tante semua, lo jadi pahlawan gini-gini, bukan Kak. Minimal manusia ini punya rasa peduli, gitu loh. Dika mau nunjukin di sini, Dika bener-bener, ya gue peduli, ya gue sayang anak-anak gue gitu loh. Walaupun lo nggak harus bersama gue, minimal gue ngeliat lo bahagia sama orang kan sama aja. Kayak sekarang Dika mau bertindak jauh juga bingung. Suaminya ada apa enggak, cowoknya ada apa enggak gitu loh. Yang jelas Dika peduli sekarang ini karena dia ibu dari anak-anak Dika. Bukan Dika peduli karena sayang, karena cinta, enggak. Beda versinya. Kalau kakak adek itu udah beda. Sayang karena dia adalah ibu dari Iya, dari anak-anak. Karena Dika ingetnya waktu pertama kali nikah kita banyak perjalanan nih. Udah pro dan kontra. Terus kelahiran putra pertama Dika emang pengen punya anak cowok kan. Nggak pernah punya dapet cowok. Bahagianya gua gak karuan, tangis, haru. Karena Bintang itu lahirnya di kapal kan pada saat itu. Pas kita mau lagi nyebrang. Acak-acakan gitu. Ngeliat kondisi dia yang sekarang, itu bener-bener drastis beda gitu. Dari wajahnya. Ya kalau Caca dulu bersih gitu kan. Lihat sudah gak bersih. Ngeliat postur tubuhnya kurus, layu. Kalau Dika berpikirnya, ini bukan kesalahan penekanan dari Dika. Bisa jadi psikolognya terganggu karena tekanan dari suaminya. Dia kan renggang juga nih sama suaminya nih, yang sekarang, si Danar. Terus ketemu lagi cowok baru. Nah mungkin cowok baru itu,
cinta cowok- sama dia gimana caranya gue racun nih gitu loh, dicekokin kan bisa aja. Cowok barunya Iya, tertangkap siapa tahu bersama cowoknya dia. datang cuman nyekokin doang, kita kan nggak tahu Kamu kan. kenal nggak sih cowoknya ini? Sama sekali nggak kenal. Maksudnya Tapi dia diamankan bareng dia kan? diamankan, makanya kalau barang bukti sebanyak itu punya Caca, saya rasa nggak mungkin. Yang saya mungkin bandar itu nyekokin Caca, itu yang benar, mungkin gitu loh. Nggak mungkin lah. Jadi kamu Cacat. kamu apa yang kamu rasakan bahwa kamu kan berharap pasangan-pasangan mantan-mantan kamu ketika sama kamu udah selesai mereka juga bahagia dengan kehidupannya Ya. selanjutnya, tapi ternyata Caca begini begitu. Ya, saya nggak tahu ya Kak ya. Yang ngejalanin kan mereka, mungkin ada ego satu sama lain karena masih muda kan, penekanan satu sama lain. Kalau Dika kan lebih misalnya, gue berumah tangga sama dia, Heeh. lu harus ikut komitmen gue. Gimana caranya? Lu harus ikut agama, walaupun gue agak bener, lu harus pakai kerudung. Iya. Kan sama Dika pakai kerudung. Iya. Begitu lepas dari Dika, dia nggak sholat, dia nggak pakai kerudung, pakai pakaian seksi-seksi, jadi Photoshop lagi. Ya itu hak dia Kak. Tapi Oke. kalau ketika dia sama kita, ya laki-laki yang sayang sama istrinya atau pasangannya pasti dijaga Kak, nggak mungkin diracun kayak gitu. Ada berapa banyak sih barang bukti? Kamu bilang banyak banget. Barang banyak, Mas. Setelah yang buktinya- berikut ini jangan kemana-mana, Ya. tetap di Rumpi. Ah, makin pahaya. Bu,